Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi, saya mahasiswa UIN Banten dan ini adalah video tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah yang diampu oleh Ibu dosen Yani Agus Priani ME. Dan kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya perusahaan bank syariah mengambil langkah yang baik untuk memasang strategi marketing terkait penggunaan media promosi digital marketing melalui sosial media dan alat pemasaran lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di era modern seperti sekarang itu banyak sekali alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan praktek promosi. Ada yang tradisional dan ada yang modern. Tapi terlepas dari itu semua, tujuan promosi kan adalah memperluas jangkauan, memperluas kemungkinan target itu yang bisa kita dapatkan. Jadi dari sekian banyak metode, dari sekian banyak cara, tujuannya yaitu memperkenalkan, setelah itu memaksimalkan penjualan. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana langkah bank syariah? Nah, sebenarnya media sosial ini tidak terpaku kepada siapa yang menggunakan media sosial atau alat promosi ini untuk berpromosi. Karena sifat media sosial ini atau digital marketing ini sangat universal. Bisa digunakan oleh siapapun, dinikmati oleh siapapun, dan dimanfaatkan oleh siapapun. Nah, kemudian bagaimana langkah yang baik untuk memasang strategi marketing terkait penggunaan media promosi digital marketing? Nah, sebelumnya kita bahas dulu media digital marketingnya. Oke, yang pertama itu ada website atau Search Engine Optimization, disingkatnya SEO. Nah, SEO atau website ini lebih bersifat organik karena di dalamnya terdapat artikel, terdapat foto, terdapat video yang memperkenalkan produk kita, yang memperkenalkan usaha kita kepada siapapun yang sengaja mencari kata kunci yang berkaitan dengan usaha kita. Itu disebut dengan website dan search engine optimization yang bersifat organik. Yang selanjutnya ada search engine marketing atau SEM. Nah, SEM ini hampir sama dengan SEO yang tadi, yang sebelumnya. Dia bisa bersifat organik, tapi dia ini sifatnya adalah membantu SEO yang tadi itu. Sehingga search engine yang tadinya diketik manual dan kemudian muncullah usaha kita di mesin pencarian, baik di Google mau di apapun lah ya. Nah, search engine marketing ini membantu sehingga si pelanggan ini tidak perlu mencari secara benar-benar manual gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sosial media. Sosial media siapa sih yang nggak tahu? Sosial media itu sekarang banyak diminati dan banyak digunakan untuk praktek promosi. Bisa Instagram, bisa Facebook, bisa Twitter, bahkan TikTok. Ya. Yang kemudian ada konten marketing. Hampir sama dengan SEO dan SEM sebelumnya, sosmed dan konten marketing itu saling berkaitan. Kalau sosmed itu organik, kita yang menggunakan, kita yang mempromosikan, posting foto dan lain sebagainya. Sementara konten marketing ini adalah cara atau usaha untuk membantu langkah-langkah di sosial media yang sudah kita jalankan tersebut. Maksudnya apa? Ada konten marketing. Konten marketing itu mengelola segala kontennya dengan lebih baik. Baik basisnya itu foto, desain grafis, video, atau apapun. Ya. Dan itu bisa sifatnya kita beriklan. Jadi kita kerjasama dengan agensi lain untuk mempromosikan produk-produk kita. Nah, yang terakhir ada influencer marketing. Influencer marketing ini hampir sama dengan konten marketing,
Hanya influencer marketing ini mungkin sifatnya lebih dari perusahaan ke personal. Nah, influencer ini seperti yang kita tahu adalah orang, tokoh atau siapapun yang punya pengaruh positif untuk usaha kita, sehingga apa yang dia ucapkan, apa yang dia gunakan, apa yang dia lakukan itu bisa mempengaruhi orang banyak. Nah, semisal si influencer itu kita anggap cocok dengan usaha kita, ya kita tidak perlu ragu untuk bekerja sama dengan influencer tersebut, sehingga penjualan kita, proses marketing kita itu bisa berjalan secara maksimal. Nah, kemudian ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita menggunakan digital marketing yang sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya ada analisis, kemudian ada musyawarah, kemudian ada penempatan sumber daya manusianya, pembagian divisi dan lain sebagainya. Sehingga nanti setelah kita menggunakan digital marketing, kita sudah memanfaatkan digital marketing itu bisa berjalan dengan baik, efektif, efisien gitu ya. Dan bisa menghasilkan hal-hal positif, baik itu exposure, bahkan mungkin penjualan secara nyata. Ada yang langsung membeli jasanya, ada yang langsung membeli produknya melalui media sosial tersebut. Tapi ada yang harus digarisbawahi. Ada beberapa hal penting di sosial media yang mungkin harus dipahami dan tidak boleh dilewati. Jadi ibaratnya ada batasan-batasan. Pertama, misalkan ada konten yang hampir mirip dengan konten yang sudah ada, apalagi dengan usaha yang hampir sama, baik itu logo, tipe-tipe kontennya, jenis-jenis kontennya, pokoknya hampir menyerupai. Itu tidak boleh sama ya. Kalau bisa buat seoriginal mungkin, logonya bentuknya seperti apa, desain kemasannya seperti apa, sehingga pas di upload fotonya atau desain grafisnya itu tidak ada pihak lain yang mengklaim, sehingga tidak ada yang namanya penuntutan atas hak cipta gitu ya. Dan itu tidak hanya berlaku dari hal-hal yang bersifat dilihat, tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan musik, itu harus dipilih juga musiknya. Mungkin bisa bikin sendiri musiknya atau cari musik-musik yang no copyright gitu, sehingga tuh aman. Jadi mungkin awal-awalnya aman, tidak ada yang mengugat dan lain sebagainya, tapi dikhawatirkan di lain hari kita lagi enak-enak berjualan, tiba-tiba ada yang menggugat gitu ya. Ada yang mengakui kalau oh ini logonya mirip dengan logo usaha saya, atau oh ini musiknya pakai musik saya gitu. Tapi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan musik tersebut, bisa menggunakan logo dan lain sebagainya yang hampir mirip-mirip itu, tapi harus sesuai persetujuan dengan orang atau pihak yang mungkin dirasa mirip itu gitu. Mungkin akan ada kerjasama atau ada izin, oh ya boleh pakai aja misalkan, dan lain sebagainya. Itu akan memperkecil kemungkinan masalah di hari mendatang gitu. Itu adalah beberapa hal yang fundamental tapi penting juga untuk kita ketahui terkait dengan media sosial, digital marketing dan lain sebagainya. Kemudian tadi itu langkah-langkahnya. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan terkait kesalahan-kesalahan saya. Saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Saya Revi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.